Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan membahas mengenai materi trigonometri. Nah, bagaimana sih trigonometri itu? Oke. Yang pertama, akan kita bahas mengenai ukuran sudut. Nah, di ukuran sudut ini ada yang harus kita ingat, yaitu inilah aturannya. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Dan 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Dan kalau diperhatikan, ini hanya dibalik. Biar nggak bingung, kita langsung ke contohnya aja ya. Oke, yang pertama. 30 derajat. Itu sama dengan berapa radian sih? Nah, 30 derajat itu sama dengan 30 dikali dengan ini karena dia derajat, maka gunakan yang derajat. Jadi 30 derajat dikalikan dengan pi per 180. Nah, kalau sudah begini, tinggal dikalikan biasa. 30 dikali pi sama dengan berapa 30 kali pi? 30 pi per 180. Karena sama-sama ada nolnya bisa dicoret atau sama-sama dibagi 10. Maka sama dengan 3 pi per 18. Nah, 3 pi per 18 bisa disederhanakan tidak itu? 3 pi per 18 bisa disederhanakan. Kenapa kok bisa disederhanakan? Karena angka 3 dan 18 sama-sama bisa dibagi 3. Jadi keduanya bisa dibagi dengan 3. Jadi dihasilkan 3 pi dibagi 3 jadinya 1 pi atau bisa ditulis pi. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Maka hasilnya pi per 6. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang misal yang ditanyakan adalah 1 per 4 pi. Pi radian. Itu sama dengan berapa derajat sih? Langsung ya. Jadi 1 per 4 pi radian. Oke, coba kita lihat di hal yang perlu kita ingat itu. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Maka ini sama dengan, nah kita tarik garis. Jadi pakai yang ini ya, kalau radian. Jadi 1 per 4 pi dikali dengan 180 per pi. Karena atas dan bawah ada pi-nya, bisa dicoret. Tinggal 1 dikali 180 per 4 kali 1 4. Jadi sama dengan 180 bagi 4, 45 derajat. Simpel ya sebenarnya. Jadi kalau sama-sama ada derajatnya, maka yang dipakai pi per 180. Kalau radian, maka yang dipakai dia dikalikan dengan 180 derajat per pi. Oke, lanjut. Sekarang terkait perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, biar lebih jelas, kita gambar dulu segitiganya. Segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Nah, sisi yang ini A, sisi yang sini sisi B, karena berada di depannya B ya. Nah, berarti sisi yang sini adalah sisi C. Ini buat pemisalan aja.
Oke. Berarti dalam perbandingan trigonometri, mungkin kalian telah mengenal sin, cos, dan tan. Atau sinus, cosinus, dan tangen. Nah, sin itu bisa didapat dari depan per miring. Tentunya depannya sudut dan sisi miring. Cos didapat dari samping per miring. Kemudian yang tan didapat dari apa? Depan per samping, atau depan dibagi samping, sama aja ya. Atau sin cos tan ini bisa disingkat biar lebih mudah mengingatnya. Jika disingkat, sin cos tan ini menjadi demi, sami, desa. Sin, demi, artinya sin itu depan dibagi dengan miring. Cos, sami, artinya cos itu samping per miring. Dan juga tan, desa, artinya tan itu depan per samping. Nah, contoh. Sekarang masuk ke contohnya, karena sudah tahu aturannya. Katakan sin alfa sama dengan aturannya tadi sin apa? Sin itu depan per miring. Kita tulis depan per miring. Oke, sama dengan berapa? Kita lihat dulu sudutnya mana. Sudut alfa ada di situ. Atau kita bisa pakai sudut A aja biar mudah. Sudut A di situ. Nah, depan sudutnya mana? Depan sudut A. Nah, itu adalah depan sudut A. Berarti yang dipakai adalah A di situ. Per sisi miringnya. Mana sisi miringnya? Nah, sisi AC adalah sisi miringnya. Berarti B. Maka sin A sama dengan A per B. Lanjut, cos A. Cos A itu didapat dari samping per miring. Per miring ya. Nah, lalu kita lihat lagi di segitiganya. Mana sudutnya? Sudutnya di situ. Sampingnya sudut mana? Nah, itu adalah samping dari sudut. Berarti apa nilainya? C per sisi miringnya. Apa sisi miringnya? Adalah sisi AC atau B. Oke. Sekarang yang tan. Tan A. Tan A didapat dari depan per samping. Berarti sama dengan tan A. Lihat lagi sudutnya. Tan A. Depannya mana depannya? Ya, depannya adalah A per samping dari sudut itu adalah C atau sisi AB. Nah, berarti itulah nilainya. Jelas ya sampai sini? Nah, sekarang bagaimana sih kalau misal sudut yang dipakai adalah sudut C? Apakah sama nilainya? Coba kita buktikan. Berarti sin C sama dengan, aturannya sama ya. Kalau buat nyari sin itu depan per miring. Nah, langkahnya sama. Sin C, lihat sudutnya. Sudut C itu ada di mana dia? Ada di situ. Nah, berarti yang dipakai depan sudutnya. Depan sudutnya adalah C per miring. Sisi miringnya adalah B. Ya. Lalu untuk cos C. Cos C sama dengan samping per miring. Oke. Kita lihat lagi sudut C. Sudut C, nah ini ya sudut C, maka sisi sampingnya adalah A per sisi miringnya adalah
B. Ya. Bagaimana dengan tan? Tan C sama dengan depan per samping. Berarti depannya sudut adalah C. Depan sudut adalah C, per samping dari sudut adalah mana? A. Nah, itulah sin, cos, dan tan. Jelas ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang misal kita kasih nilai. A itu punya nilai 4. Katakan begitu. Nah, C itu dia punya nilai 3. Dan B itu dia punya nilai 5. Misal aja nih ya, berarti sin A sama dengan depan per miring sama dengan A per B sama dengan berapa? A tadi nilainya adalah 4, B-nya nilainya adalah berapa nilai B? 5. Berarti sin A sama dengan 4/5. Kalau untuk sin C berapa? Nah, tinggal kita sesuaikan. C sama dengan 3 per nilai B-nya adalah 5. Nah, begitu seterusnya. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Oke? Nah, lanjut. Nah, tahukah kalian sin cos tan ini punya kebalikannya? Sudah tahukah kalian? Atau baru dengar kali ini? Nah, jadi mereka punya kebalikan ya. Nah, untuk sin sendiri itu kebalikannya adalah apa kebalikannya? Kosek atau kosekan. Nah, kosek ini diperoleh dari 1 per sin. Jadi memang kebalikannya. Atau karena sin tadi depan per miring, maka kosek ini kebalikannya. Jadi miringnya yang di atas. Miring per depan. Oke, untuk caranya tetap sama ya. Nah, kalau cos, apa sih kebalikan dari cos? Cos ini kebalikan dari sekan atau sek. Jadi sek ini merupakan 1 per cos. Karena cos tadi samping per miring, maka sekan ini miring per samping. Nah, sekarang yang tan. Untuk yang tan ini, kebalikannya adalah kotangen atau kot singkatannya ya. Jadi kot ini sama dengan 1 per tan atau bisa ditulis sama dengan samping per depan. Jadi cuma dibolak-balik aja. Gitu toh. Oke? Nah, lanjut. Sekarang terkait sudut-sudut istimewa. Jadi sin cos tan itu punya sudut-sudut istimewa. Nah, inilah sudut-sudut istimewanya. Bisa dilihat di tabel ya. Nah, sin sama cos ini perhatikan. Mereka ada kemiripan kan? Nah, biar gampang, sebetulnya mereka ini hanya berkebalikan. Maksudnya gimana? Kalau sin, dia semakin tinggi derajatnya, semakin meningkat atau semakin naik. Nah, untuk yang cos itu semakin turun. Coba perhatikan nggak ya? Sin 0,5 per 2 sampai 1. Kalau cos dari 1 ke 0. Nah, kalau tan ini merupakan sin per cos. Nah, sudut-sudut istimewa ini yang perlu diingat. Gunanya buat apa sih?
Langsung ke contoh aja ya. Nih. Jika BC sama dengan 20 cm dan sudut BAC itu sama dengan 30 derajat, tentukan panjang AB dan AC. Gimana tuh maksudnya? Nah, jadi begini cara jawabnya. Jawab. Agar gampang, kita buat segitiganya dulu. Jadi kalau buat segitiga siku-siku nih, nanti bakalan nggak bingung lagi cara jawabnya. Karena tahu mana aja sih yang diketahui. Gitu. Nah, untuk sudutnya BAC, sudut A yang di tengah. Maka letakkan A. Jadi yang dilihat ini ya, huruf yang tengah ya. BAC. Pokoknya huruf yang tengah selalu taruh di yang lancip. Itu diketahui 30 derajat. Tentukan panjang dari AB. Yang pertama kita harus nyari AB. Kita tandai. Mana AB? Sisi AB. Nah, ternyata itu adalah sisi AB. Terus diketahui BC itu sama dengan 20 cm. Kita tulis BC itu 20 cm. Nah, sekarang coba lihat. Yang ditanyakan adalah sisi apa segitiga ini? AB itu merupakan sisi apa? Sisi miring dari segitiga siku-siku. Dan yang diketahui yang 20 cm ini merupakan sisi depan dari segitiga siku-siku, ya kan? Sisi depan dari sudut A kan? Nah, berarti gimana cara jawabnya? Karena ada depan, ada miring, maka kita pakai sin. Sin A sama dengan, ingat tadi, depan per miring. Nah, karena sudutnya diketahui 30 derajat, maka ditulis sin 30 derajat sama dengan sisi depannya berapa? Udah tahu, 20 per sisi miringnya berapa? Karena belum tahu, maka ditulis tetap AB. Nah, sekarang sin 30, berapa sih sin 30? Nah, inilah gunanya. Sin 30 adalah 1/2. Jadi di sini gunanya sudut-sudut istimewa ini ya. 20 per AB. Nah, setelah seperti ini gimana? Tinggal dikalikan silang. Langsung. Nah, ini nih. Ibu tulis ya, biar tahu. Ini tadi gimana? Jadi dikalikan silang. AB dikali 1 sama dengan 2 dikali 20. Itu namanya dikalikan silang. AB dikali 1 sama dengan AB. 2 dikali 20 sama dengan berapa? 40. Jadi AB-nya sama dengan 40. Begitu. Nah, sekarang yang AC. Nah, lihat dulu AC yang mana nih AC? Nah, lihat di segitiganya. Tandai AC, ternyata AC di situ. AC merupakan mananya sudut? AC itu samping dari sudutnya. Jadi perhatikan letak sudutnya dulu ya. Tuh. Nah, jadi sisi sampingnya yang ditanyakan. Ada samping dan yang diketahui adalah depan, sisi depan sudut. Ada samping, ada depan. Berarti pakai apa? Pakai pakai tangan. Tan A sama dengan berapa tan A? Depan per samping. Nah, sudutnya tadi udah tahu kan? Sudutnya adalah 30. Jadi tan 30 derajat sama dengan sisi depannya berapa? 20 per sampingnya. Berapa itu sampingnya? AC, karena masih ditanyakan. Sekarang lihat di tabel. Tan 30 sama dengan
setengah akar 3 atau akar 3 per 2 sama aja ya, sama dengan 20 per AC. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dikalikan silang sama kayak tadi. Berarti AC dikali akar 3 sama dengan 2 dikali 20. AC kali akar 3 sama dengan berapa? Akar 3 AC sama dengan 2 kali 20 berapa? 40. Lalu, karena di sini masih ada bilangan, sedangkan harusnya cuma ada AC doang kan ya? Nggak boleh ada bilangan lain. Harus ada AC aja. Berarti biar AC-nya pindah, AC-nya ditaruh bawah, 40 per akar 3. Lalu apakah ini udah selesai? Menurut kalian gimana? Udah selesai belum ini? Masih sedikit lagi. Nah, ini bawahnya adalah akar 3. Karena bawahnya bentuknya akar, jadi harus disesuaikan, harus dirasionalkan, dikalikan dengan akar yang sama. Karena bawahnya akar 3, maka dikalikan dengan akar 3. Atasnya juga. Nah, dikalikan dengan sekawannya, ini namanya. Dikalikan dengan yang sama. Nah, tinggal dihitung. Berarti AC sama dengan 40 kali akar 3 sama dengan 40 akar 3 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi kalau akarnya sama, maka hasilnya juga sama. Kayak akar 2 kali akar 2, maka hasilnya adalah 2. Begitu ya? Oke. Sekian tentang trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.